Bismillah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mempunyai anak yang terlambat jalan. Berdasarkan referensi yang saya baca, anak dikatakan terlambat jalan diantaranya kalau usia di atas 18 bulan belum berjalan. Saya mempunyai anak yang telat berjalan sendiri, yaitu anak kelima saya lahir pada akhir Februari 2018 dan bisa berjalan sendiri pada awal November 2020. Jadi sekitar 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Tentu sebagai orang tua kami merasa panik dan prihatin melihatnya belum bisa berjalan di kisaran umur setahunan. Karena pertama, pengalaman kakak-kakaknya bisa berjalan di umur sekitar 1 tahunan. Ada yang 11 bulan, 12 bulan, dan ada yang 14 bulan. Kedua, melihat anak dari saudara dan tetangga yang seumuran sudah bisa berjalan, atau bahkan yang lebih muda malah sudah berjalan duluan. Sehingga ketika anak ini ternyata pada umur setahun lebih belum bisa berjalan, muncul kekhawatiran. Terus tambah khawatir ketika usia udah menginjak lebih dari 1,5 tahun atau 18 bulan. Terus sampai 2 tahun belum juga berjalan. Dan akhirnya bisa berjalan pada usia 2 tahun 8 bulan. Alhamdulillah ala kulli hal. Tujuan dari video ini adalah berbagi pengalaman dan menyemangati para orang tua yang punya anak yang terlambat jalan. Sikap pertama adalah bersyukur. Bagaimanapun, kita harus tetap mensyukuri keberadaan anak kita, karena alhamdulillah kita diberi anugerah rezeki berupa anak meskipun telat jalannya. Karena masih banyak pasangan suami istri yang belum bisa dikaruniai buah hati. Boro-boro telat jalan, anak saja tidak punya. Jangan pernah berpikir mendingan gak punya anak daripada punya anak tapi telat berjalan. Itu jelas tidak bersyukur kepada Allah. Anak adalah karunia yang tak terhingga nilainya bagi sebuah keluarga. Sikap kedua adalah bersabar atas takdir Allah ini, yaitu mendapati anak kita terlambat jalan. Ini adalah ketentuan Allah atas anak kita. Ketika berkunjung ke klinik tumbuh kembang atau sekolah buat anak yang tumbuh kembangnya bermasalah, saya menyadari kesabaran saya belum ada apa-apanya, karena di sana ternyata banyak anak-anak yang lebih mengkhawatirkan dari anak kita. Misalnya saja, saya melihat ada anak umur 5 tahunan baru bisa berjalan. Bayangkan kesabaran orang tuanya. Kekhawatiran orang tuanya jelas lebih besar. Lalu jangan sampai kita stres karena anak kita belum jalan di usia lebih dari setahunan atau 2 tahunan, karena ini ada anak umur 5 tahunan baru bisa berjalan. Bahkan kita juga sering lihat ada orang-orang yang lumpuh ya, sampai dewasa tidak bisa berjalan. Sikap ketiga adalah tetap bersemangat, mengajarkan dan berusaha berikhtiar supaya anak kita bisa berjalan. Jangan sampai putus asa dan untuk mengajarkan anak kita berjalan. Kalau tidak dilatih, kapan bisa berjalannya? Dan sikap terakhir ini yang sangat penting, yaitu jangan lupa berdoa untuk anak kita supaya anak kita segera bisa berjalan. Ingat, yang berkuasa yang bisa membuat anak kita berjalan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita hanya sibuk melatihnya berjalan, sibuk berobat, sibuk konsultasi dan sibuk terapi kesana kemari tanpa melupakan untuk berdoa kepada Allah. Kalau ada pertanyaan atau yang mau berbagi pengalaman, dilanjutkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.